Halo semua, kali ini saya Rindi Antika dengan teman saya. Dan saya Asifa Putri. And now you're listening to PBA Podcast. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu nih. Mendekati lebaran ini, udah pasti kita belanja-belanja dong. Sipa belakangan ini belanja apa sih kamu? Oh, kalau untuk belakangan ini sih, kalau lihat di e-commerce, saya sering lihat tas. Tas ya, kebetulan banget podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang tas, tapi dari luxury brand. Nah, kali ini kita ditemani dengan Ibu Daru yang akan menemani podcast kita kali ini. Oke, sebelum memasuki ke depannya, kita akan menanyakan kabar Ibu Daru dulu. Bagaimana kabar Ibu untuk hari ini? Baik sih ya, lumayan baik. Kalau kalian gimana? Kita juga baik, Bu. Ya baik sih, alhamdulillah ya Bu ya. Mulai puasa kayak gini. Kita lanjut ke main kontennya kali ya. Kita tadi kan udah spill di awal kalau kita bakal ngebahas tentang luxury brand. Kita bakal ngebahas tentang produk tas dari luxury brand nih. Menurut kamu sih Pak, luxury brand yang terpikir oleh kamu tuh apa sih? Yang pertama tuh yang terpikirkan tuh produk Hermes. Karena Hermes yang sering banyak dibicarakan kan di kalangan sekarang, dan Hermes juga menempati top tier di puncak piramida. Oh iya. Atas luxury brand tersebut. Dan yang kedua yaitu ada produk dari Gucci. Gucci sendiri tidak kalah terkenal oleh Hermes kan. Gucci sendiri untuk sekarang itu lebih banyak disukai oleh Gen Z. Kalau untuk Ibu Daru sendiri, pernah gak nih Ibu Daru dengar dua nama brand tersebut dari Hermes sama Gucci? Menurut Ibu pandangannya gimana tuh? Kalau aku pernah dengar sih ya, dan pernah juga lihat beberapa orang gitu ya, baik itu orang yang kita temui random gitu di suatu tempat ataupun teman-teman dosen gitu ya, yang menggunakan luxury brand. Tapi kalau dari aku pribadi sih, aku lebih prefer ke lokal brand ya dibandingkan dengan luxury brand, karena menurut aku dengan menggunakan lokal brand itu kualitasnya juga nggak kalah bagus dengan brand luar negeri. Dan dengan kita membeli produk lokal tuh kita membangun ekonomi, ikut membantu membangun ekonomi Indonesia gitu sih kalau aku. Betul. Meskipun gitu, kita podcast kali ini kita akan membahas luxury brand ya, tapi kita gak melupakan brand lokal itu juga penting loh ya kawan-kawan. Terus habis itu kita bakal ngebahas nih tentang luxury brand tadi, Hermes sama Gucci. Kita akan ngebahas tentang produknya dulu kali ya. Kalau dari produk Gucci sendiri, andalannya apa tuh? Oh, kalau Gucci kita ambil dari satu sampel dari produk tersebut, yaitu ada Gucci 1955 Horsebeat, yaitu merupakan koleksi brand luxury bag yang dikeluarkan oleh Gucci sendiri pada tahun 2020. Koleksi ini dirancang oleh desain archival yang pertama kali diluncurkan sejak 5 dekade yang lalu. Kalau dari Hermes sendiri tuh ada Birkin. Ibu tahu nggak tuh? Itu terkenal loh Bu tasnya. Aku nggak tahu deh. Aku cuma taunya Hermes, ya udah Hermes doang gitu. Aku nggak tahu deh kalau ada kayak tipe-tipe atau jenis-jenis tertentu kayak gitu. Aku nggak paham karena aku juga nggak ngikutin gitu sih. Kalau di Hermes itu ada Birkin, dan Birkin itu masih ada jenis-jenisnya lagi Bu. Jadi Birkin itu kan harganya mahal ya, makanya ada kayak kalimat it's not just a bag, it's Birkin gitu kan. Jadi kalau Birkin itu tuh dulu tuh dipasarkan dan diproduksi tuh pada tahun 1984. Jadi dia tuh terinspirasi dari artis Hollywood yang namanya Jane Birkin. Jadi waktu itu dia tuh satu pesawat sama kepala eksekutif dari Hermes. Terus ada kejadian kalau tasnya dia nih nampung tas, tapi tasnya tuh jatuh gitu pas ditaruh ke atas bagasi pesawat. Tasnya tuh jatuh, jadi barang-barangnya tuh keluar semua. Terus sama sadar Jane Birkin ini tuh bilang ke si eksekutifnya tadi, si Dimas, kalau misalnya tas ini tuh nggak ada yang cocok nih buat aku gitu. Terus akhirnya perjalanan mereka buat dari London ke Paris itu dibarengi sama membuat desain buat tas Birkin ini Bu. Jadi nama Birkin sendiri terinspirasi dari Jane Birkin. Oke, menarik ya. Terus kita mungkin lanjut bahas masalah SCP. Boleh dimulai dari Gucci dulu mungkin. Oke. Kalau dari Gucci ini STP-nya dimulai dari segmenting dulu ya. Segmenting Gucci ini menciptakan produk yang bukan hanya laki-laki ataupun perempuan.
dia menciptakan atau memproduksi barang atau fashion untuk semua kalangan, mulai dari anak hingga dewasa. Jadi Gucci itu juga menyediakan beberapa item unisex yang dibuat secara khusus. Dari brand tersebut, merek tersebut itu dibuat untuk kalangan atas, sehingga kalangan tersebut banyak bagi orang yang hanya berfinansial yang cukup kuat yang mempunyai itu. Sebenarnya kalau dari Hermes sih sama-sama ya Bu ya, soalnya kan dia kan sama-sama luxury brand ya. Jadi kalau Hermes sendiri kayaknya lebih mementingkan ke segmentasi di orang dewasa yang berpenghasilan tinggi gitu Bu. Karena kalau kita orang-orang biasa juga kayak agak susah ya buat belinya ya. Betul. Terus habis itu targetingnya tentu saja itu orang-orang yang kalangan kelas atas yang menginginkan produk yang eksklusif gitu Bu. Terus habis itu kalau positioningnya tentu aja si Hermes ini menempatkan dirinya sebagai luxury brand paling atas seperti yang tadi Siva bilang. Kalau Hermes itu ada di top piramid brand top tiernya. Jadi dia mengedepankan eksklusivitas serta penawaran yang tinggi lah istilahnya. Soalnya harganya juga tinggi ya kan. Betul. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas brand elemen apa gimana? Brand elemen boleh. Oke. Dimulai dari aku dulu apa kamu? Aku dulu boleh. Ibu tahu brand ini nggak Gucci gitu logonya? Aku tahu sih kalau Gucci kan kayak apa kayak Iya, gitu ya. Kalau Hermes gimana Bu? Kalau Hermes tuh tahu aku dia kayak apa sih huruf H gitu H. doang gitu. Jadi kayak dari jauh tuh kayak udah tasnya Gucci nih, Hermes nih kayak gitu. Tapi dulu Hermes itu ada Bu, dia simbolnya itu kereta sama kuda. Jadi dulunya ini Hermes ini tuh salah satu produsen perlengkapan berkuda. Dulunya dia memproduksi kayak perlengkapan berkuda gitu. Jadi Hermes ini nggak merupakan sejarah awalnya Bu. Jadi dia tetap berfokus pada warisan sejarahnya itu. Juga lambang kuda sama kereta ini kalau bagi Hermes sendiri melambangkan keanggunan, kekuatan, serta keindahan yang masih Hermes tetap terapkan dalam setiap produk sama desain-desainnya. Terus habis itu kalau dari tagline dan slogan Hermes sendiri itu ada creating object meant to last, yang berarti ini selaras dengan karakter dari Hermes Bu, yang menekankan pada kerajinan tangan yang mendetail, terus bahan-bahan yang berkualitas pastinya, ada harga ada kualitas. Terus habis itu dia juga mengedepankan desain yang abadi. Jadi gak hanya fokus pada estetika aja, Hermes ini membuat produknya ini awet dan tahan lama, jadi bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Wow. Oke. Boleh dilanjut. Kalau untuk brand elemen saya itu ada Gucci. Kalau brand elemen Gucci terdiri dari kayak logo, ada slogan. Kalau logonya sendiri itu, logonya itu pertama kali dibuat oleh Aldo Gucciano, yang merupakan anak dari ketiga dari pemilik Gucci tersebut. Jadi logo tersebut disebut juga dengan double G, sering disebut dengan double G, yaitu terdiri dari dua huruf G yang saling berhadapan yang sama. Jadi Arlo tersebut terinspirasi oleh nama ayahnya dalam pembuatan desain dari logo Gucci tersebut. Dan Arlo juga menggunakan warna hitam sebagai logo tersebut, yang berarti itu dia berdominasi keunggulan dan kemewahan. Terus kalau kedai strategi dari Hermes sendiri kayaknya sama-sama ya Bu ya, soalnya dia juga masih ngebahas tentang eksklusivitas, terus sama penawaran harga yang tinggi, dan fokusnya tetap ke orang-orang yang kalangan atas. Jadi brand strateginya kayaknya masih sama sih Bu, buat brand-brand yang luxury juga sama gitu. Kita lanjut ke loyalty program mungkin. Oke, dimulai dari siapa dulu? Kalau Gucci silakan boleh. Oke, kalau loyalty program Gucci yaitu bercerita atau berkampanye secara inovatif, yaitu Gucci mengiklankan tiga iklan. Yang pertama yaitu ada Gucci Guilty dan Gucci Memories, dan juga Behold Love ya.
ketiga iklan tersebut sudah tertarik oleh semua pelanggan atau semua customer yang memiliki daya tarik visualnya. Kita jarang ngeliat ya Bu ya iklan Gucci gitu Bu. Bu sering pernah ngeliat nggak tuh tadi YouTube tadi mana gitu? Aku lihatnya paling dari Instagram sih ya. Itu aja sih. Mereka gencar produksi iklannya tuh di platform-platform media sosial ya. Betul banget. Kayak kalau TV nggak Jarang. pernah ya Iya, kayaknya. mungkin karena target marketnya Iya. Anak-anak. bukan orang yang suka nonton TV gitu. Iya, mungkin. Kalau dari Hermes sendiri agak unik nih. Kalau kita tadi kan ngebahas produknya ada Birkin ya. Ibu tahu nggak Bu kalau dapetin Birkin itu susah Bu? Oh iya? Iya, Itu susah harus banget. custom dulu atau gimana? Jadi kalau kita mau dapetin Birkin itu kita pertama kalau kita meskipun kita punya uang banyak nih Bu, kita nggak bisa langsung beli Birkin gitu aja, enggak. Kita harus ditawarin dulu sama pihak Hermesnya. Jadi Birkin itu cuma bisa didapetin sama pelanggan-pelanggan setianya dari Hermes doang gitu. Gitu ya. Pelanggan-pelanggan yang punya riwayat pembelian yang kuat, yang membuktikan kalau mereka nih cinta sama brand Hermes. Hermes sih pengen dicintai gitu. Jadi untuk menjaga keeksklusifannya tentu saja. Terus juga hal ini juga selaras sama mantan CEO dari Hermes, Patrick Thomas, yang mengatakan bahwa dunia industri barang mewah itu dibangun atas paradoks. Kalau misalnya semakin tinggi minat merek itu maka penjualannya makin tinggi, tapi semakin terjualnya itu semakin banyak, minatnya justru makin rendah gitu. Jadi pembelian Birkin ini kan mahal ya Bu ya. Bukan cuma duit aja, tapi kita juga perlu membuktikan loyalitas kita pada brand Hermes gitu. In the end sebenarnya pelanggan juga bakal merasa seneng karena pada akhirnya mereka bisa dapat kesempatan buat beli Hermes dan memiliki Birkin bag-nya itu. Jadi Hermes itu loyalty programnya ya, itu bisa dikatakan mereka memberi penghargaan kepada para pelanggan dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk memiliki Birkin itu tadi. Oke. Terus Birkin juga bisa loh tas-tas dari Hermes itu juga bisa di custom Bu. Jadi kayak misal memilih kulit gitu. Ibu pernah gak kira-kira punya tas yang dari kulit buaya gitu? Enggak sih, kayak bayanginnya aja udah horor ya. Iya mungkin ya. Gitu kan. Jadi Hermes tuh ada banyak kulitnya, jadi kita bisa milih. Terus juga warna juga kita bisa pilih. Terus hardware-nya juga kita bisa pilih. Terus habis itu kita juga bisa milih, kita bisa bikin inisial. Jadi bisa tahu nih ini tas punya kita. Karena satu lagi kalau kita punya barang-barang yang langka, yang eksklusif, tentu aja kita bangga kan ya Bu. Tapi kan itu dari kulit ya. Kalau dari kulit asli itu kan berarti sama aja dengan membunuh hewan kan. Itu gimana tuh dengan kan ada ini ya ada organisasi atau asosiasi yang itu kayak mereka tuh menggambar-gambarkan bahwa jangan sampai kita itu menyakiti hewan karena mereka juga makhluk hidup yang punya nyawa dan mereka juga berhak untuk hidup gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya sih kayaknya kalau dari semua brand luxury brand yang pakai kulit itu juga pasti mereka bakal membunuh hewan. Cuman mungkin saya kurang mendalami riset ini ya. Cuma mungkin mereka ngambilnya dari penangkaran hewan yang mereka tangkar sendiri mungkin. Jadi kulitnya mereka ambil. Jadi saya juga nggak tahu sih. Tapi meskipun tindakan itu tidak dibenarkan ya sebenarnya. Mungkin mereka bisa dari peternakan sendiri. Jadi nggak langsung di alam liar gitu. Oke. Kita lanjut apa lagi nih Sip? Brand elemen dan program loyalty. Dan produk kita sepertinya kita udah ada di penghujung acara mungkin ya Sip ya. Betul loh. Oke kalau gitu apa nih? Sipa mungkin ada yang mau diucapkan pada di akhir acara ini? Dapat diambil kesimpulan jadi dalam mode ini dalam luxury brand tas bukan hanya sekedar aksesoris melainkan sebuah simbol status. Dan di balik setiap tas mewah itu ada dedikasi dari kerajinan tangan, kualitas bahan,
dan warisan yang berharga. Oke, sekian dari saya sih. Tas mewah juga bisa dijadikan investasi kalau katanya nih Bu ya. Tas Birkin itu tadi itu investasinya lebih bagus daripada investasi emas Bu. Kita nggak tahu juga ya, tapi mungkin karena harganya melejit dan barangnya yang emang langka di pasaran, makanya kita bisa jadikan barang itu investasi. Jadi selain yang tadi Siva bilang, tas-tas mahal itu juga bisa dijadikan sebuah investasi. Oke, kalau gitu mungkin sekian dari kami dan terima kasih untuk Bu Daru telah menarik podcast kita kali ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye.